Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iik Channel bersama saya, Iik Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan ngesot datang ke rumahmu meski jalannya becek dan berlumpur ketika kamu lakukan hal ini. Ya, sebelum kita bahas, yang belum subscribe jangan lupa untuk memencet tombol subscribe, ya, menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kita ini, ya, agar mendengarkannya atau mempelajarinya bisa menjadi ilmu yang berkah. Nah, jadi ya, kita ini merasakan betapa sulitnya, jangankan untuk membawa mantan kembali kepada kita. Kalau yang sudah menikah, bercerai, membawa mantan kembali ke rumah Anda, jangankan itu, mau ketemu bicara saja sulitnya luar biasa. Baik itu mantan yang menghindari terus, ataupun kalaupun kita bisa ketemu, di sampingnya selalu ada orang ketiga. Ya, orang ketiga ini tidak harus seseorang yang merebut mantan dari kita untuk menjadi pasangan barunya. Tidak harus itu, ya. Tetapi bisa jadi kan orang ketiga itu adalah keluarganya yang betul-betul sudah tidak menginginkan mantan kembali kepada kita. Karena itu apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mantan diajak ngomong tidak bisa, didatangi tidak bisa. Karena itu kan harus dia sendiri tuh yang tergerak untuk datang kepada kita. Dia dijemput tidak mau. Karena itu harus dia sendiri yang punya keinginan untuk kembali ke rumah Anda. Apa nih yang bisa lagi kita lakukan? Ya, jadi ketika pertanyaan itu muncul di dalam benak kita, apa nih sekarang yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan kita sendiri. Ternyata kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita sudah berusaha dan hasilnya tidak ada yang berhasil. Dan itu sebenarnya adalah pesan, nasihat kepada kita bahwa ketika kita sendirian, tidak ada yang bisa kita lakukan. Ya, kalaupun kita bisa melakukan, hasilnya yang tidak ada. Ya, karena itu sekarang yang harus kita lakukan, saat kita sudah mencoba, ya, kita sudah berusaha dan mantan tidak pernah kembali, maka sekarang kita harus meminta bantuan, meminta pertolongan Allah untuk menggerakkan mantan ke kita. Di dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu
sam'ahu allazi yasma'u bihi, wa basarahu allazi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtisu biha, wa rijlahu allati yamsi biha, wa la'in sa'alani la u'tiyannahu, wa la'in ista'azani la u'izannahu. Dan hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, aku menjadi pendengaran yang ia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang ia melihat dengannya, menjadi tangan yang ia memegang dengannya, sebagai kaki yang ia berjalan dengannya. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku beri, dan jika ia minta perlindungan kepadaku, pasti aku lindungi. Ya, jelas ya apa yang Allah perintahkan kepada kita agar pertolongan itu turun. Meraih cinta Allah terlebih dahulu. Maka seluruh cinta apapun yang Anda inginkan akan Anda dapatkan. Tapi kuncinya, raih cinta Allah. Itu yang selalu kita lupakan. Kita sibuk sekali dengan cinta kepada manusia, cinta kepada mantan, cinta kepada kekasih, cinta kepada orang yang kita cintai, sibuk di dalam lingkaran cinta yang itu-itu saja. Dan kita melupakan cinta yang paling tinggi, yang karena cinta itu, semua cinta yang lain akan tunduk kepada kita. Kita lupa untuk mencintai Allah. Mencintai Allah. Ya. Jadi kita ini kan kalau kemudian lagi puyeng tuh, mantan tak balik-balik, baru mulai ingat sholatnya. Diajari doa, ternyata belum terkabul. Mulai bertanya, saya sudah lakukan semua yang harus dilakukan, berdoa seperti yang diajarkan, tapi kok belum terkabul? Karena kita berdoanya untuk tujuan mendapatkan manusia. Ya, coba deh sekarang kita berdoa, kita beribadah seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi. Mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah. Mungkin sekarang, jangankan ibadah sunnah, ibadah fardu saja belum kita kerjakan. Baru ingat sholat ketika mau berdoa agar mantan kembali. Banyak juga yang kemudian nyari berbagai video tutorial berdoa, yang diambil doanya saja, yang diikuti berdoanya saja, sholatnya tidak. Ya, ibadah fardunya kita tidak mau. Kita cuma mau doa dan hasilnya. Itu yang membuat betapa sulitnya kita untuk bisa menarik mantan kembali kepada kita, karena kita melupakan cinta yang paling tinggi, yakni cinta kepada Allah. Padahal di dalam hadis tadi sangat jelas, jika kita mendekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah, artinya ibadah fardunya sudah oke, sudah beres, sudah lengkap, kita ikuti kemudian dengan ibadah-ibadah sunnah. Sholat sunnatnya kita perbanyak, puasa-puasa sunnah, berzikir, mengaji, ya,
kita mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunnah sampai Allah mencintai kita. Ya, jadi jangan sampai mantan ada respon, tapi sampai Allah mencintai kita. Dan ketika Allah sudah mencintai kita, lanjutkan ibadahnya. Maka seperti yang dijelaskan di dalam hadis tadi, apapun yang kita kerjakan akan bersama Allah. Apapun yang dikerjakan bersama Allah pasti berhasil. Tapi kuncinya yang kita lupa terus sampai hari ini, kita lupa untuk mencintai Allah. Kita lupa melakukan sesuatu yang membuat Allah ridho, membuat Allah mencintai kita. Satu hikmah mungkin yang harus mulai kita fahami, sesungguhnya mantan pergi itu adalah nasihat bagi kita. Karena ketika ada mantan, kita lupa ibadah. Sekarang ketika mantan pergi, kita jadi ingat ibadah. Kita jadi ingat berdoa. Ya. Nah, karena itu, ibadah yang fardu ditambah yang sunnah, semoga Allah ridho, Allah mencintai kita. Dan setelah itu kita serahkan segalanya kepada Allah. Jika memang mantan yang terbaik, semoga dia kembali. Tapi jika Allah memilihkan yang lebih baik dari mantan, pasti itu adalah yang terbaik untuk hidup kita dunia akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.